Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencuri motor Dinas Polisi di Parigi, Kabupaten Serang dihadiahi timah panas. Harga emas melonjak, toko emas di Pandeglang tetap dipadati pembeli. Hari pertama program pemutihan pajak Samsat Kota Serang dipadati penunggak pajak. Pasca Lebaran tahun 2025, harga emas terus mengalami kenaikan, seperti terjadi di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang. Meskipun demikian, jumlah warga yang membeli emas tetap tinggi. Sejumlah toko emas tetap dipadati warga yang akan membeli emas berbagai jenis. Meski harga emas mencapai Rp1.600.000 per gramnya, namun tidak menyurutkan warga khususnya ibu-ibu untuk membeli emas dengan alasan untuk berinvestasi. Beberapa jenis emas yang banyak diburu yakni perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin. Meski harga emas cukup tinggi, namun sejumlah konsumen mengaku tidak keberatan karena tujuan membeli emas yakni untuk berinvestasi. Bu, datang ke sini mau ngapain sih, Bu? Mau beli emas. Kalau untuk harganya gimana nih, Bu? Kalau sebelumnya sih 1.500.000, kalau sekarang 1.600.000. Oh, naik ya? Iya, naik. Nah, Bu, alasan beli emas ini kan lagi naik nih, Bu. Alasannya apa nih, Bu? Cuma pengen investasi aja. Biar ke depannya kalau ada apa-apa tinggal jual gitu. Oh, buat investasi ya? Iya. Pemilik salah satu toko emas dan logam mulia mengaku meski harga emas naik, namun penjualan mengalami peningkatan. Menurut pedagang, harga emas mengalami kenaikan sejak 10 hari terakhir. Pedagang mengaku omset penjualan mengalami kenaikan sebesar 50%. Alhamdulillah pasca Lebaran antusias warga atau masyarakat di sini akan pembelian emas itu masih ramai, masih antusias. Alhamdulillah masyarakat mempunyai rezeki yang lebih, makanya mereka menaruh uang itu dengan berinvestasi membeli emas. Nah, kalau untuk harganya sendiri sekarang berapa nih? Dan harga juga alhamdulillah pasca Lebaran, setelah Lebaran justru yang ada kenaikan, bukan malah penurunan. Berapa tuh? 1.600.000 kurang lebih. Nah, kalau sebelumnya? Sebelumnya masih 1.500.000 pas sebelum Lebaran itu ya. Selain emas jenis perhiasan, logam mulia atau yang biasa disebut dengan emas antam juga banyak diburu oleh warga. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan di 5 provinsi, salah satunya di Provinsi Banten. Di hari pertama program tersebut dilaksanakan, ribuan warga memadati kantor Samsat di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Tingginya antusiasme warga salah satunya terlihat di Samsat Kota Serang. Antrian mengular hingga pintu masuk kantor Samsat Kota Serang. Bahkan warga rela mengantri sejak pelayanan belum dimulai. Antrian yang membludak dengan petugas yang minim ini membuat rata-rata waktu tunggu antrian hingga 4 jam. Tolong dibantu nih, yang begini nih. Biayanya berapa Pak? Udah bayar? Belum. Ini kan lagi gratis ya. Atas nama sendiri atau Dapat beli Pak. motorcycle Pak? Sekalian mau balik nama Pak? Iya gitu. Sekalian atas nama Pak Hidayat. Antri dari jam berapa Pak? Antri dari pagi tuh sampai tutup jam 2 Pak. Ini belum beres Bapak? Belum. Besok aja belum, cak besok belum. Gubernur Banten Andra Soni memantau langsung kegiatan program pemutihan pajak di kantor Samsat Kota Serang. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi setiap hari untuk perbaikan pelayanan. Ia juga memastikan tidak ada pungli di seluruh Samsat Provinsi Banten. Yang berbondong-bondong memanfaatkan relaksasi ini, dan tentu ya
volume atau trafiknya masyarakat yang datang ke sini banyak sekali, dan saya minta kepada petugas Samsat untuk memfasilitasi, menambah jumlah petugas dan kemudian menyiapkan tenda lah ya, menyiapkan tenda, terus tolong dibantu dikasih tempat buat mereka, mungkin ada yang bawa anak buat nunggu, dan intinya adalah diberikan pelayanan terbaik ya, karena antusiasme masyarakat ini harus direspon juga dengan kesiapan kita lebih baik lagi. Andra Soni menambahkan akan ada apresiasi bagi masyarakat Banten yang taat membayar pajak. Ariel Barandus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Sementara sebelumnya pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah sudah menggratiskan pemutihan atau bebas denda pajak kendaraan bermotor di Kota Cilegon. Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung pemutihan atau bebas denda pajak untuk seluruh kendaraan bermotor untuk membantu masyarakat yang memiliki kendaraan yang menunggak pajak pada tahun 2024 hingga ke belakang, sehingga masyarakat hanya membayar pajak kendaraan bermotor di tahun 2025. Selanjutnya, sebagai langkah persiapan pelayanan pemberlakuan pemutihan bebas denda pajak kendaraan bermotor ini, di kantor UPTD PPD Samsat Kota Cilegon berkoordinasi kepada seluruh Samsat seprovinsi Banten untuk menghindari terjadinya kepadatan antrian masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan tahun 2025. Gubernur Banten juga meminta kepada seluruh Samsat serta Bupati dan Wakil Kota seprovinsi Banten untuk ikut memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan koordinasi dengan kepala-kepala UPTD se-Provinsi Banten, baik yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya maupun yang di wilayah hukum Provinsi Banten. Hal yang kita bahas adalah kaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Banten. Sementara itu, pemberlakuan pemutihan bebas denda pajak kendaraan akan dimulai pada 10 April hingga 30 Juni 2025 mendatang. Ariel Marandus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.